Musibah pasti dialami oleh setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 155, 156, inilah yang menjadi pijakan, petunjuk, pedoman bagi kita di dalam menilai, menghadapi setiap musibah yang kita alami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Apa sebetulnya maksud dari ayat ini, saudara sekalian? Bahwa musibah pasti dialami oleh setiap orang. Tetapi yang perlu diingat, yang harus diperhatikan adalah di balik setiap musibah ada nikmat. Sebaliknya, di setiap nikmat ada musibah. Karena itu ketika kita memahami bahwa setiap di balik musibah ada nikmat, maka kita akan bisa memahami bagaimana menyikapi musibah dengan baik sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena hadirin, bahwa setiap kali Allah memberikan musibah, pasti Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih hebat daripada yang diambil itu. Di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu azza wa jalla biha an hatta syaukah yushakuha. Bahwa setiap musibah yang menimpa orang muslim, maka orang muslim yang menerima musibah itu akan digugurkan, akan dihapuskan dosa-dosanya, hatta sekedar musibah itu tertusuk duri mengeluarkan sedikit darah, atau kelelahan yang dialami. Di dalam hadis lain dikatakan demikian, kesakitan yang dialami, kepedihan yang dialami, keruwetan pikiran yang dialami, itu semuanya dikatakan akan menggugurkan setiap dosa-dosa orang yang mengalami hal-hal yang demikian. Karena itu Allah sudah berjanji bahwa setiap musibah yang dialami setiap manusia diganti dengan digugurkan oleh dosa-dosa yang dimiliki orang tersebut. Karena itu sesungguhnya kalau kita mau jujur, ketika kita mendapatkan musibah, seharusnya selain kesedihan yang kita ungkapkan, tetapi sekaligus adalah kebahagiaan. Kenapa? Ketika tertusuk duri, sakit tapi dosa digugurkan. Ketika sakit menimpa, pedih rasanya, sakit rasanya, tetapi itu menggugurkan dosa yang kita alami. Bahkan di dalam satu riwayat yang lain, bagi sepasang orang tua yang diambil anaknya tercinta yang masih kecil, yang belum baligh, lalu kemudian dia ridho, dia ikhlas dan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka oleh Allah ketika ada orang tua yang demikian saat ditinggal anaknya tercinta, maka dikatakan
bangunlah bagi hambaku yang ikhlas, yang ridho anaknya diambil ini sebuah istana, wasammuhu, dan berilah nama istana di dalam surga ini dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Kenapa? Karena seorang hamba meskipun sesuatu diambil darinya, anaknya yang tersayang, tetapi dia ikhlas, dia mengembalikan kepada Allah, maka disiapkan istana di dalam surganya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, anak itu akan memberikan minum kepadanya saat di padang mahsyar dan sekaligus menunggunya di pintu surga. Karena itu saudara, setiap musibah di baliknya ada nikmat. Setiap musibah tentu kita sedih, tetapi sesungguhnya di balik kesedihan itu kita harus berbahagia karena Allah telah menyiapkan ganti dengan digugurkan dosa-dosa, bahkan dijanjikan dengan surga. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.